Banyak orang yang mengamalkan doa pelunas hutang setiap pagi dan petang. Tapi kenapa hidupnya masih saja terasa terhimpit dan dikejar-kejar oleh tagihan? Ada satu rahasia besar yang sering dilewatkan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk pasrah, melainkan memberikan sebuah kail spiritual yang mampu memurnikan mentalitas kita dari rasa cemas, dari rasa malas, hingga keputusasaan. Melalui 2 ayat penuh keajaiban dan tuntunan para sahabat yang akan kita bahas kali ini, Anda akan menemukan bagaimana cara mengetuk pintu langit agar Allah mengubah beban hidup yang menghimpit menjadi aliran rezeki yang penuh dengan keberkahan. Tahukah Anda sahabat, seorang sahabat mulia sekelas Mu'adz bin Jabal pernah terpaksa bersembunyi di dalam rumahnya dan terpaksa melewatkan sholat Jumat hanya karena dihadang oleh penagih hutang. Menariknya, Rasulullah tidak memarahi dan menceramahinya dengan kaku, melainkan mendatangi beliau dengan membawa sebuah rahasia besar dari Al-Quran, sebuah amalan yang jika ditekuni, jangankan hutang biasa, beban finansial sebesar gunung Uhud pun akan Allah runtuhkan dengan jalan rezeki yang tak terduga. Bukan sekedar tentang uang yang turun dari langit, materi ini akan membongkar tuntas bagaimana mengubah total mentalitas rezeki kita agar terbebas dari cengkraman kesulitan selamanya. Simak kisah lengkap dan rahasianya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Serambi Surga, tempat kita menyelami keteduhan ilmu dan menjemput inspirasi kehidupan Islami dalam menjalani roda kehidupan. Salah satu ujian finansial terberat yang seringkali menghimpit dada adalah jeratan hutang. Beban ini tidak jarang membuat seseorang kehilangan ketenangan, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak boleh berputus asa. Rasulullah Muhammad SAW pernah memberikan sebuah kabar gembira yang sangat menyejukkan hati. Beliau menawarkan sebuah pengajaran agung mengenai ayat Al-Quran yang apabila diamalkan secara konsisten, maka sekalipun seseorang memiliki tanggungan hutang sebesar gunung Uhud, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemurahannya akan mengalirkan rezeki yang melimpah ruah untuk membebaskan dari belenggu finansial tersebut. Melalui tuntunan tersebut, kita dapat memahami sebuah prinsip mendasar bahwa pada hakikatnya Islam tidak pernah mengharamkan umatnya untuk meminjam uang atau berhutang. Kendati demikian, agama yang mulia ini sangat menganjurkan kita semua untuk sebisa mungkin menyederhanakan tuntunan hidup dan memangkas beban finansial yang tidak mendesak. Jika suatu pengeluaran tidak bersifat primer, alangkah baiknya untuk dihindari. Namun manakala keadaan mendesak, memaksa kita harus meminjam, hal itu diperbolehkan dengan satu syarat mutlak: harus ada niat yang tulus, tekad yang bulat, serta komitmen yang kuat untuk mengembalikannya. Inilah bentuk tanggung jawab moral dan mentalitas kesatria yang ditanamkan dalam syariat Islam. Tatkala Anda memiliki keberanian untuk meminjam, Anda pun harus memiliki keberanian yang sama besarnya untuk melunasinya. Bersamaan dengan adanya komitmen itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah ketetapan hukum bahwa hamba tersebut pasti akan dimampukan untuk menyelesaikan tanggung jawabnya terkait dengan jalan keluar dan problematika hutang ini. Sebuah catatan sejarah yang sangat berharga diabadikan oleh seorang ulama besar
bernama Syekh Ja'far bin Muhammad Al-Mustaghfiri. Beliau menuangkan sebuah riwayat autentik di dalam karya tulisnya yang fenomenal bertajuk Fadailul Quran, sebuah kitab yang dicetak oleh penerbit Darul Kutub di Beirut, Libanon, tepatnya pada halaman 216. Di dalam lembaran kitab tersebut dikisahkan sebuah peristiwa menyentuh yang dialami oleh seorang sahabat terkemuka, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau merupakan sosok sahabat yang sangat istimewa, salah satu penghafal dan penulis wahyu, serta figur utama yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan metode peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula pada suatu hari Jumat, di fase awal disyariatkannya ibadah sholat Jumat. Kala itu Rasulullah Muhammad SAW menyadari bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tidak hadir di masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Seusai rangkaian ibadah Jumat selesai, Rasulullah kemudian bergegas mencari keberadaan beliau dan bertanya kepada para sahabat yang lain. Setelah ditelusuri, ternyata Mu'ad bin Jabal sedang mengisolasi diri dan bersembunyi di dalam rumahnya. Langkah ini terpaksa beliau ambil karena mendapati kenyataan bahwa di luar rumah para penagih hutang sudah bersiap menghadangnya. Beliau yang sedang terhimpit kesulitan finansial menyadari bahwa dirinya belum memiliki dana yang cukup untuk membayar pada hari itu. Demi menghindari konflik terbuka dan rasa malu, beliau memutuskan untuk tetap tinggal di dalam rumah hingga melewatkan momentum sholat Jumat. Dalam situasi seperti itu, hal yang sangat mengagumkan adalah bagaimana respon dan sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sama sekali tidak menghakimi, tidak menyudutkan, ataupun mencela tindakan Mu'ad. Rasulullah memaklumi kondisi tersebut secara proporsional, mengingat pada masa itu regulasi dan pemahaman mendalam mengenai urgensi sholat Jumat belum sepenuhnya dipahami secara ketat oleh setiap individu. Menghadapi sahabat yang belum mengetahui secara utuh, Rasulullah tidak mengedepankan amarah maupun persekusi. Sebaliknya, beliau mendatangi Mu'ad dengan pancaran wajah yang penuh kasih sayang, keteduhan yang memikat, serta membawa solusi yang nyata, bukan interogasi yang justru menambah berat beban psikologis sang sahabat. Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada Mu'ad, "Maukah engkau aku ajarkan ayat dalam Al-Quran yang jika engkau bacakan ini, bila engkau memiliki tumpukan hutang segunung Uhud, Allah berkenan akan memberikan limpahan rizki kepadamu yang melepaskan engkau dari jeratan hutangmu." Setelah memberikan motivasi tersebut, Rasulullah lalu membacakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 26 dan 27, yang bunyinya adalah sebagai berikut: "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanji'ul mulka mimman tasha wa tu'ijju man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarjuku man tasya bighairi hisab." Yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan.
Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rizki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Selanjutnya, Rasulullah mengajarkan sebuah untayan doa sebagai pelengkap dari kedua ayat yang mulia tersebut, dengan melafalkan Ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tarhamu man tasha minhuma wa tamna'u man tasha Allahumma arhamni rahmatan tughnini biha ar-rahmati man siwak. Di mana di dalam riwayat yang senada, inti dari permohonan ini adalah, Ya Allah, dengan segala keagungan dan rahasia yang terkandung di dalam kedua ayat ini, serta dengan keluasan rahmat-Mu yang meliputi jagat raya, baik di bumi maupun di langit, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan dan kemampuan spiritual serta fisik untuk melunasi seluruh tanggungan hutang yang mengikat. Perlu kita garis bawahi bahwa Rasulullah tidak mengajarkan sahabatnya untuk sekedar meminta uang atau koin dinar dan dirham jatuh secara instan dari langit. Adapun pelajaran berharga yang ditanamkan adalah meminta intervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dianugerahi kapasitas, jalan, dan kelayakan untuk mampu menyelesaikan persoalan hutang tersebut melalui ikhtiar nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kisah inspiratif ini memberikan akhir yang sangat indah. Setelah menerima amalan dan pemahaman tersebut, Mu'adz bin Jabal menaruh tawakal yang sepenuhnya kepada Allah, bangkit melangkah untuk berikhtiar menjemput takdir terbaiknya, hingga akhirnya Allah tidak hanya membebaskannya dari belenggu hutang, melainkan juga mengangkat derajat dan kehormatannya baik di dunia dan di akhirat, menjadikannya figur yang besar dengan sejarahnya kita kenang hingga hari ini. Di sisi lain, potret problematika finansial yang serupa juga terekam dengan sangat apik dalam dokumentasi Imam Abu Dawud melalui kitab sunannya pada nomor hadis 1555. Jika kisah pertama berpusat pada Mu'adz bin Jabal, maka riwayat kedua ini membawa kita pada figur sahabat lain yang bernama Abu Umamah. Pada suatu waktu, Abu Umamah melangkah masuk ke dalam masjid dengan raut wajah yang dipenuhi dengan kemuraman, tubuh yang lesu, serta pancaran aura yang sangat tertekan. Keadaan psikologis ini langsung tertangkap oleh pandangan mata Rasulullah Muhammad SAW. Kejadian ini memberikan kita sebuah pelajaran moral yang sangat luar biasa mengenai bagaimana semestinya seorang muslim menampilkan ekspresi wajah di tengah masyarakat. Rasulullah senantiasa hadir sebagai magnet keteduhan di mana siapapun yang sedang dirundung lara, ketika memandang wajah beliau akan langsung merasakan hembusan harapan baru, meskipun solusi konkret belum sepenuhnya didapatkan. Pandangan penuh kasih sayang inilah yang diistilahkan sebagai cara pandang penuh rahmat. Sambil melayangkan senyuman terbaiknya, Rasulullah mendekat dan bertanya, "Apa gerangan yang membuat engkau begitu tertekan sehingga keadaan dirimu begitu layu dan seakan kehilangan harapan?" Abu Umamah dengan jujur mengutarakan isi hatinya, "Ya Rasulullah, saya tertekan dengan keadaan hutang yang mendera saya saat ini, penuh dengan tekanan. Saya datang ke masjid untuk mengadu." Mendengar keluh kesah tersebut, Rasulullah tidak serta-merta merogoh kantong beliau untuk memberikan sejumlah uang instan demi melunasi hutang tersebut. Metode pengajaran Rasulullah jauh lebih visioner dan elegan dari sekedar bantuan materi sesaat. Beliau tidak memberikan ikannya secara langsung, melainkan memberikan kailnya
sebuah kail spiritual yang mengkombinasikan antara kerja keras lahiriah dengan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah awal yang diinstruksikan oleh Rasulullah adalah sebuah perintah, kul, bacalah ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan rasa kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut dan kepelitan. Dan aku berlindung kepadamu dari cengkraman hutang dan penindasan orang-orang. Mari kita bedah secara mendalam struktur doa yang sangat komprehensif ini. Doa ini tidak langsung melompat pada permohonan harta, melainkan disusun dalam beberapa tahapan krusial untuk memperbaiki fondasi mental manusia. Pada bagian pertama, kita diajak memohon perlindungan dari rasa cemas yang berlebihan serta kesedihan yang berlarut-larut. Mengapa hal ini didahulukan? Karena modal utama untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi bukanlah modal materi, melainkan ketangguhan mental untuk berikhtiar. Apabila hati kita sudah dilingkupi oleh ratapan, pesimisme yang akut, serta kesedihan yang mendalam, maka potensi luar biasa yang tetap Allah titipkan di dalam diri kita akan lumpuh total. Tugas atau peluang sekecil apapun tidak akan pernah bisa tereksekusi dengan baik jika mental kita sudah kalah sebelum bertanding. Rasulullah ingin menegaskan bahwa akar masalahnya seringkali bukan pada nominal hutangnya, melainkan pada kondisi mental yang sedang rapuh. Doa ini hadir sebagai booster spiritual untuk memantik kembali optimisme di dalam jiwa kita. Selanjutnya, pada fase kedua, kita memohon agar dijauhkan dari penyakit kronis yang bernama kelemahan fisik serta kemalasan. Di dunia kerja dan profesional, rasa malas dan sikap mudah menyerah adalah musuh nyata bagi kesuksesan. Setan kerap kali mengembuskan bisikan-bisikan kepasrahan yang keliru agar kita merasa tidak berdaya. Padahal untuk menuntaskan sebuah proyek yang besar, kita dituntut untuk menunjukkan performa terbaik, datang lebih awal, bekerja lebih cerdas, serta membangun koordinasi yang solid. Sikap optimis yang membara sejatinya sudah merepresentasikan separuh dari keberhasilan itu sendiri. Filosofi kerja keras yang penuh optimisme ini tercermin indah dalam ibadah sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Kata Marwah merepresentasikan puncak harapan tertinggi yang ingin dicapai, sedangkan sa'i secara bahasa berarti sebuah usaha yang dilakukan dengan kesungguhan yang amat sangat, totalitas tanpa batas. Rangkaian ini dimulai dari Bukit Safa yang berakar dari kata tasfiyah yang bermakna proses penyaringan atau pemurnian dari segala bentuk kotoran, ibarat menyaring air keruh hingga menghasilkan air yang bening dan jernih. Begitulah mental seorang muslim. Kita harus menyaring dan membuang jauh-jauh rasa malas, mengeliminasi pesimisme, serta mengikis habis ratapan kesedihan. Ketika jiwa telah bersih dan dimurnikan, maka sejatinya seseorang telah berada di puncak kesuksesan spiritual, bahkan sebelum langkah kakinya mencapai titik marwah yang dicita-citakan. Memasuki bagian ketiga dari doa tersebut, kita meminta proteksi dari karakter pengecut serta sifat pelit atau kikir. Hal ini menjadi peringatan bahwa setelah Allah memberikan kesuksesan, kelancaran rezeki, serta kemapanan ekonomi, kita jangan sampai terjebak dalam keserakahan. Harta, ilmu, jabatan, maupun tenaga yang kita miliki
sejatinya adalah instrumen dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat mengukir warisan kebaikan ataupun legasi terbaik sebelum kita kembali ke haribaannya. Sangatlah naif apabila seseorang yang telah diberikan kelimpahan rizki justru bersikap egois dan abai terhadap kemaslahatan sesama. Rasulullah mengkategorikan sikap enggan berbagi ini sebagai mentalitas pecundang yang merugi. Setelah seluruh rantai mentalitas tersebut diperbaiki, mulai dari membuang kecemasan, mengubur kemalasan, hingga menanamkan jiwa kedermawanan, barulah pada bait terakhir doa tersebut kita memohon, "Ya Allah, selamatkanlah hamba dari himpitan hutang serta penindasan dari sesama manusia." Ini adalah sebuah edukasi penting bagi kita semua, sebab banyak orang yang mengamalkan doa ini hanya sebatas ritual lisan di waktu pagi dan petang, tanpa dibarengi dengan transformasi sikap dan mentalitas yang optimis. Akibatnya, janji-janji kemudahan yang ada di dalam hadis terhambat untuk diwujudkan dalam realitas kehidupan. Jangan pernah menyalahkan teks hadisnya apabila hutang belum kunjung terlunasi, melainkan koreksilah kesiapan mental dan ikhtiar kita dalam menjemput pertolongan Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah membebankan suatu urusan melampaui batas dari kemampuan hambanya. Dimensi pengajaran mengenai solusi finansial ini juga dapat kita temukan pada era sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu karamallahu wajhah. Pada suatu ketika datanglah seorang hamba sahaya yang sedang berjuang mengumpulkan dana demi menebus kemerdekaan dirinya dari sang majikan. Budak tersebut meminta bantuan materi kepada Ali bin Abi Thalib, namun menariknya, alih-alih langsung merogoh kantong memberikan bantuan berupa koin, Ali bin Abi Thalib justru menawarkan sebuah mutiara spiritual yang bersumber langsung dari lisan suci Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan sebuah doa yang di kemudian hari oleh para ulama dirumuskan sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat, khususnya pada momentum syahdu di antara dua khutbah. Doa tersebut berbunyi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak, yang artinya adalah, ya Allah, cukupkanlah aku dengan barang yang halal darimu, serta jauhkanlah aku dari barang yang haram, dan kayakanlah aku dengan anugerahmu dari selainmu. Melalui untayan doa ini, fokus permohonan kita diarahkan pada keberkahan rizki yang halal dan membentangkan jarak dari segala hal yang subhat maupun haram. Lebih jauh dari itu, doa ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang visioner dengan mendahulukan orientasi akhirat sebagai bekal utama. Logika sederhananya, apabila kita hendak melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain di dunia, tentu kita akan mempersiapkan perbekalan finansial, logistik, dan bahan bakar kendaraan secara matang. Lantas, bagaimana mungkin seseorang bersiap melakukan perjalanan lintas dimensi, berpindah dari alam fana menuju alam keabadian akhirat tanpa membawa perbekalan amal yang cukup? Konsep mengenai fase-fase kehidupan setelah kematian, mulai dari pertanyaan di alam kubur hingga pertanggungjawaban di padang mahsyar, tersaji dengan sangat detail dan aplikatif hanya di dalam tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pola pikir kita harus diubah agar senantiasa mendahulukan kepentingan akhirat. Ketika kita wafat, seluruh atribut keduniawian, baik itu jabatan, kekayaan, maupun status sosial, akan tanggal dan tidak akan pernah diukir di atas batu nisan kita. Gelar tertinggi yang kita harapkan saat kembali ke tanah hanyalah status sebagai seorang almarhum, yaitu jiwa yang mendapatkan limpahan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk menggapai derajat tersebut, tentu kita harus memupuk semangat dalam beribadah, baik dalam mendirikan sholat maupun berinteraksi dengan Al-Quran. Allah dan Rasulnya sangat menghargai setiap jengkal proses manusia. Bahkan bagi seseorang yang terbata-bata dan mengalami kesulitan dalam membaca Al-Quran, namun tetap memiliki determinasi yang kuat untuk belajar, Rasulullah menjanjikan pahala ganda, pahala atas kesungguhannya, serta pahala dari setiap huruf yang ia lafalkan. Maka esensi utama dari permohonan kita adalah meminta kapasitas untuk senantiasa taat dalam bekerja, taat dalam membina rumah tangga, serta terhindar dari potensi maksiat, hingga pada akhirnya Allah mengucurkan rizki terbaiknya dari arah yang tidak terduga. Ketika seluruh pintu ikhtiar duniawi terasa tertutup rapat, di sanalah momentum bagi seorang hamba untuk memasrahkan totalitas urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah alasan mengapa para sahabat Nabi senantiasa menjadikan masjid sebagai destinasi utama untuk menenangkan jiwa. Ketika hati telah meraih ketentraman dan pikiran kembali jernih, maka ide-ide cemerlang serta jalan keluar dari berbagai problem kehidupan akan lebih mudah hadir. Terkadang sebuah masalah belum kunjung selesai bukan karena kita kekurangan kecerdasan, melainkan karena jiwa kita kurang tenang dalam menghadapinya. Sebagai penegasan akhir, marilah kita camkan kembali bahwa Islam sama sekali tidak menutup pintu bagi seseorang untuk berhutang dalam kondisi darurat. Namun, kelonggaran tersebut harus diimbangi dengan integritas yang tinggi untuk menuntaskan kewajiban tersebut. Keteladanan ini ditunjukkan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW yang dalam catatan sejarahnya juga pernah melakukan transaksi hutang piutang untuk keperluan bisnis dan pemenuhan kebutuhan. Bahkan ketika dihadapkan pada penagih yang bersikap kasar, Rasulullah dengan penuh wibawa dan keluhuran budi tetap menyelesaikan kewajibannya tanpa rasa dongkol. Skenario kehidupan ini sengaja Allah gariskan pada diri Rasulnya agar menjadi role model yang aplikatif bagi seluruh umat, bahwa meminjam dalam kondisi butuh bukanlah aib, asalkan dibarengi dengan optimisme dan ikhtiar kuat untuk melunasinya. Hadapi setiap tantangan dan dinamika pekerjaan dengan keyakinan penuh bahwa selama ujian tersebut membentang di hadapan kita, maka Allah telah menakar bahwa kita memiliki kapasitas untuk menyelesaikannya. Rasa sedih dan rintangan yang hadir di tengah jalan bukanlah media untuk melemahkan mental, melainkan instrumen dari Allah untuk menguji kadar keseriusan kita dalam merajut mimpi-mimpi besar. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Melalui ayat ini kita disadarkan bahwa kesuksesan karir di dunia maupun kebahagiaan di akhirat tidak dapat diraih secara instan tanpa adanya pengorbanan dan kesungguhan yang nyata. Terminologi jihad di dalam konteks ini merupakan akumulasi dari 3 komponen utama. Pertama adalah ijtihad, yakni profesionalisme dalam menyusun perencanaan dan konsep kerja yang sistematis. Kedua adalah jihad, berupa totalitas dan dedikasi penuh saat mengeksekusi rencana tersebut di lapangan. Dan yang ketiga adalah mujahadah, yaitu manajemen hati untuk meredam gejolak ego, sifat riya, rasa iri, serta dendam yang berpotensi merusak keharmonisan. Mari kita bangun iklim kerja dan lingkungan keluarga yang saling mendukung, penuh kasih sayang, serta menjadikannya sebagai sarana ibadah tertinggi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di penghujung majelis yang penuh berkah ini, mari kita tadahkan tangan seraya memohon kepada Sang Pencipta. Ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu yang melangkah ke tempat ini dengan membawa lumuran dosa, jangan biarkan ia melangkah keluar melainkan Engkau telah mengampuni seluruh dosa-dosanya secara menyeluruh. Ya Allah, apabila di antara kami yang hadir dengan hati yang dilingkupi kegelisahan dengan rasa cemas, tenangkanlah jiwanya dengan kedamaian dari-Mu. Bagi setiap hamba-Mu yang saat ini sedang terseok-seok memikul beban hutang yang menghimpit jalan hidupnya, dengan wasilah keberkahan hari ini, bukakanlah pintu-pintu rizki-Mu yang luas, agar ia mampu melunasi seluruh tanggungannya. Bagi siapapun yang sedang diuji dengan badai problem di ranah domestik, karir maupun sosial, ringankanlah bebannya dan urailah setiap benang kusut kesulitannya. Serta bagi kerabat maupun jemaah yang sedang diuji dengan penyakit fisik maupun psikis, seberat apapun itu, angkatlah penyakitnya dan karuniakanlah kesembuhan yang sempurna. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah kalbu kami dari virus penyakit hati, dari sifat dengki dan benci, serta penuhilah ruang hati kami dengan pancaran takwa yang menuntun kami pada persatuan di bawah naungan rahmat-Mu. Ya Allah, jaga dan peliharalah para ulama kami, jadikanlah mereka lentera ilmu yang ikhlas dan istiqomah dalam membimbing serta menyatukan umat. Berkahilah tempat ini dan pancarkanlah kebahagiaan serta keharmonisan bagi seluruh sahabat Serambi Surga, baik yang masih hidup maupun karib kerabat yang telah mendahului kita di alam kubur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Serambi Surga, rintangan finansial dan hutang yang Anda hadapi saat ini bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah cara Allah untuk menguji seberapa serius kita dalam menjemput kesuksesan dan membersihkan mentalitas kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Mari kita mulai mengamalkan tuntunan agung ini, bukan hanya di lisan, tetapi dengan optimisme dan ikhtiar nyata di lapangan. Jika Anda merasa video ini memberikan ketenangan dan manfaat, dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, berikan like dan share video ini kepada keluarga ataupun sahabat yang mungkin saat ini sedang berjuang menghadapi himpitan hidup yang sama. Tulis juga doa dan harapan terbaik Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling mengaminkan satu sama lain. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.